Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana dengan NIM 2481090017. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang perbandingan agama dalam studi Islam. Jadi perbandingan agama dalam studi Islam ini cabang penting yang bertujuan memahami ajaran, sejarah, dan praktik sebagai berbagai agama secara ilmiah dan objektif, didukung oleh isyarat Al-Quran untuk berdialog dan mengakui keberadaan agama lain. Jadi perbandingan agama dalam konteks studi Islam ini disiplinnya ilmu sistematis yang mengkaji berbagai aspek agama baik samawi maupun ardi secara objektif dan ilmiah. Studi ini juga mencakup asal-usul, sejarah, keyakinan, praktik, etika, ritual, dan kelembagaan agama-agama yang berbeda, termasuk perbandingan internal dalam Islam. Studi ini juga bertujuan untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui kesadaran akan persamaan dan perbedaan keyakinan, ritual, serta sejarah. Terus juga pandangan Islam terhadap agama-agama lain dalam konteks studi Islam. Perbandingan agama menjadi hal yang kompleks dan beragam dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam mengakui keberadaan agama-agama lain dan mengajarkan prinsip-prinsip tertentu dalam berinteraksi dengan. Pandangan ini juga dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu dapat dilihat dari pengakuan terhadap agama-agama samawi atau ahli kitab. Yang kedua dapat dilihat dari pluralitas dan kebebasan beragama. Terus batasan dalam akidah dan ibadah. Terus juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Terus juga faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam keyakinan agama. Yang pertama itu ada faktor penyebab. Dalam keyakinan agama-agama besar itu meliputi latar belakang historis dan geografis, tokoh dan wahyu yang berbeda, bahasa dan budaya, tujuan spiritualis yang berbeda, metafisika dan pandangan ketuhanan. Terus ada juga faktor kesamaan dalam keyakinan-keyakinan agama besar. Yang pertama itu ada nilai universal kemanusiaan, kebutuhan spiritual manusia, pengaruh dan pertukaran budaya, struktur sosial dan kebutuhan regulatif, dan yang terakhir itu ada pengaruh filsafat dan tradisi lisan. Terus juga ada tantangan yang dihadapi oleh studi Islam. Jadi tantangannya itu ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada sensitivitas akidah, terus yang kedua itu ada kurangnya literasi dan keahlian akademis, yang ketiga ada resiko polemik dan fanatisme, yang keempat itu ada pendekatan yang sekuler atau liberal, yang terakhir itu ada tantangan internal dan kaum muslim itu sendiri. Terus juga solusi dari tantangan di atas itu yang pertama itu meneguhkan keyakinan dan pemahaman akidah. Terus dasar untuk dialog dan kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga itu ada meneladani tradisi klasik Islam. Yang keempat itu mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi. Yang kelima itu ada peluang dakwah dan hikmah, dan yang terakhir itu ada pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang kontekstual. Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu perbandingan agama dalam studi Islam itu merupakan disiplin ilmu yang komprehensif yang bertujuan untuk memahami keyakinan, praktik, dan sejarah-sejarah agama lain yang berguna memperkuat keimanan dan membangun dialog konstruktif. Terus juga perbedaan agama ini disebabkan oleh faktor sejarah, geografis, budaya, dan pengalaman sosial politik. Terus juga sementara kesamaan ini ditemukan dalam nilai-nilai moral universal dan kebutuhan spiritual akan relativisme agama dan kurangnya literatur yang objektif. Studi ini juga menawarkan peluang besar untuk memperkuat iman, mempromosikan dialog antar agama, mengurangi konflik, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam yang kontekstual dalam dunia yang pluralistik. Cukup sekian pemaparan atau penjelasan materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.